Sebab kitab-kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah banyak sekali kemungkinan mustahilat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik, Buya Kopri yang dimuliakan Allah. Mari kita baca sahabat-sahabat semua surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Ahlus Sunnah yang kita kaji kitabnya pada saat malam ini. Al-hadiniya wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Ya nasina. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat para nabi, rasul. Jadi mau nabi, mau rasul, sifatnya udah kita hafalkan dari kecil ya. Sifat-sifat itu ternyata adalah standar seorang nabi. Dan ketika kita sebut ulama pewaris para nabi, mesti dia mempunyai 4 sifat ini. Khusus di bab fatanah. Fatanah itu kan artinya kecerdasan ya. Maka kecerdasan nabi itu bukan kecerdasan insting seperti binatang ya, atau seperti profesor dengan intelektualnya, atau seperti dukun dengan perkiraan-perkiraannya, wali-wali dengan kasyaf-kasyafnya. Lebih dari itu ya. Fatonahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kecerdasan gabungan semuanya. Rasulullah diberi oleh Allah kecerdasan itu hatta beliau ketika mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa. Maka seorang wali atau kita sebut alim minal ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau mau cari ulama itu jangan cari gelarnya. Lihat 4 sifat itu adakah pada orang itu. Inilah yang disebut ulama yang wali, yang mewarisi para nabi, mewarisi sifat-sifat kenabian. Jadi ini pelajaran besar sebenarnya ketika mempelajari sifat-sifat para nabi. Nah, ini yang belum saya sebutkan pada bulan lalu ya. Betul, Buya Kopri, beberapa waktu lalu saya kurang sehat. Saya cuma khawatir aja itu virus atau apa, maka kita nggak keluar-keluar dari saran-saran pemerintah. Ya, tapi alhamdulillah aman, alhamdulillah nggak ada masalah. Alhamdulillah. Baik, ya. Lalu ketika Nabi mempunyai sifat wajib, yang 4 tadi, fatana, sidik, tabligh, amanah, maka kalau kita mau berguru kepada seorang alim, mau kita jadikan dia sebagai mentor rohani kita, adakah sifat fatonah padanya? Meskipun tidak sempurna, yang penting ada. Siapa yang sempurna? Hanya Rasulullah. Kita nggak sempurna ya. Sidik itu sesuai apa yang dikatakannya dengan apa yang diperbuatnya. Tapi secara rohani, kesesuaian zahir dan batin. Kesesuaian ini tidak sempurna, tapi ada gitu. Jadi jangan dipikirkan bahwa, jangan dibayangkan bahwa ulama itu betul-betul sesuai semua, enggak, pasti ada kekurangannya. Tabligh, dia menyampaikan, tabligh itu bukan hanya sekedar menyampaikan balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun 1 ayat, tapi tabligh itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan kadar dan tempatnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Imam Abu Daud, anzilun nas manazilahum. Hadis ini sahih.
tempatkan orang, perlakukan orang, ajak komunikasi orang lain sesuai dengan manazilnya. Nah, lalu dalam hadis Sayyidina Ali, mauquf ya, perkataan Sayyidina Ali, beliau mengatakan kallimun nas ala qadri uqulihim. Kalam Ali ini lebih populer daripada hadis tadi ya, padahal hadisnya lebih sahih. Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar akalnya. Apabila dalam tradisi ilmu faraid, anak kecil itu tidak boleh diserahkan langsung harta warisan sampai dia sudah mempunyai kedewasaan. Itu harta yang sifatnya materi. Apalagi satu ilmu, maka tidak boleh diobral kepada orang yang belum memahaminya dengan baik. Artinya dia belum punya kesiapan. Maka kita mencoba dari kitab-kitab yang paling dasar. Jadi teman-teman, sahabat semua, kitab Aqidatul Awam ini kitab paling basic dalam belajar akidah Ahlussunnah. Di atas ini masih banyak kitab-kitab yang lain. Namun memahami ini sudah cukup. Ya. Nah, kemudian ketika disebut tabligh, maka Nabi itu pasti menyampaikan sesuai dengan pikiran orang. Ketika orang itu dia pelit, Nabi membersihkan sifat pelitnya. Ketika ada orang itu sholatnya mut-mutan, dulu Sayyidina Ibnu Umar sholatnya mut-mutan, tapi pengen masuk surga. Maka Nabi mengatakan, bantulah aku dengan bikasratis sujud. Bantulah aku dengan kamu banyak sholat, banyak sujud. Maka semenjak saat itu Sayyidina Ibnu Umar rajin sholat. Gitu. Ada sahabat Nabi bertanya, ajarkan aku doa sapu jagat. Lalu Nabi ajarkanlah, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah, atau fid dunya wal akhirah. Ya Allah, beri aku keselamatan, kesehatan, maaf di dunia dan akhirat. Lalu orang itu disuruh pulang. Setelah seminggu orang itu datang lagi, minta doa, dikasih doa yang sama. Setelah 1 minggu lagi, dia datang lagi, minta doa lagi, Nabi kasih doa yang sama. Lalu orang itu bertanya, wahai Rasulullah, apa yang nggak ada doa yang lain? Apa jawaban Nabi? Apakah ada doa yang lebih mencakup daripada doa yang aku ajarkan kepadamu? Jadi selevel sahabat saja, itu kadang nggak paham semua maksud perkataan Rasulullah. Jadi sahabat itu ada yang IQ-nya tinggi, ada IQ-nya yang standar, ada yang IQ-nya rendah. Nah, kalau saya mengatakan IQ sahabat tertentu rendah, itu bukan menghujat sahabat. Jadi ada orang yang hasad dengan Ahlus Sunnah dan kajian-kajian kita, kajian Ahlus Sunnah kita. Lalu saya pernah menjelaskan tentang hadis budak perempuan yang bermasalah dalam mengurus aset tuannya, karena memang dia tidak terlalu cerdas memang dan tidak cekatan bekerja. Ketika saya mengatakan begitu, lalu ada beberapa orang ngelaporin ke kita bahwa saya menghujat sahabat Nabi. Lah, berarti dia nggak mengerti. Menghujat itu bahasa Arabnya sabun atau sibab atau syatmun. Itu nggak ada konten itu di dalam kalam kita, nggak ada. Ya, kalau kita bilang sahabat ini alim, sahabat ini nggak begitu alim. Apakah saya kemudian sedang merendahkan sahabat Nabi yang tidak alim? Nggak ada urusannya itu. Ya. Ini jadi ada orang-orang yang ingin menghancurkan nama harum Ahlus Sunnah, maka yang mereka lakukan nanti adalah membuli orang-orang yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah. Maka teman-teman hati-hati di situ, jangan sampai kemakan ya potongan-potongan video-video yang isinya hasad. Nah, bagi saya nggak ada masalah karena saya tidak terganggu oleh hal itu. Cuma beberapa orang terganggu dengan hal itu. Ya. Baik, lalu ada sifat yang jais pada Nabi. Sifat yang jais itu boleh kita sebut apapun yang pantas yang boleh dilakukan oleh seorang manusia terjadi pada manusia, maka itu terjadi pada Nabi. Kita manusia lapar, maka Nabi mungkin lapar. Kita sehat, sakit, Nabi bisa sehat, bisa sakit. Nabi pernah mengalami paceklik. Iya, sebagaimana manusia-manusia lain pernah mengalami paceklik. Nabi bisa kalah, bisa. Nabi bisa mengalah, bisa. Nabi kalah di perang Uhud, menang di perang Badar sebelumnya, lalu mengalah di perjanjian Hudaybiyah. Nah, teman-teman semua,
perjanjian Hudaybiyah ini di sini ada sifat jaiz Nabi. Jadi Nabi dapat ayat yang mengabarkan bahwa kalian akan masuk ke tanah haram pada tahun berikut atau tahun ini misalnya. Lalu Nabi langsung berangkat. Ternyata apa yang terjadi ketika sampai di Bukit Hudaybiyah, kira-kira 10-15 kilo sebelum kota Mekah, dihadang oleh kafir Quraisy, lalu tidak boleh masuk, dibuatlah MOU 10 tahun nggak boleh masuk. Bayangkan 10 tahun nggak boleh masuk. Lalu Nabi ngalah. Di saat itu ada Sayyidina Umar. Sayyidina Ali sudah menyalinkan MOU-nya. Artinya Sayyidina Ali sepakat. Sayyidina Umar tidak sepakat. Melihat itu, Sayyidina Umar sudah bawa barang-barang, mau dia hadiahkan ke saudaranya yang masih ada di Mekah, dan itu musyrik. Jadi Umar itu sahabat Nabi yang sangat toleran sekali. Sampai dia masih menyiapkan hadiah untuk saudaranya yang musyrik. Tapi karena yang dia bayangkan Nabi itu pasti selalu tepat gitu. Ternyata selalu menang. Ternyata Nabi Muhammad SAW saat itu mengalah. Menurut dia ini tidak tepat. Akhirnya Sayyidina Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim diabadikan itu bersuara sedikit keras dan mengatakan, "Rasulun anta." Sebenarnya kamu beneran Rasul gak? Rasul kok ngalah gitu. Ahakun dinuna, apakah agama kita benar? Kalau benar dalam rumusan Sayyidina Umar, itu pasti menang. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tinggi, luhur, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Ini konsep Umar. Umar memahami teks. Jadi Umar sendiri punya pemahaman, penafsiran yang berbeda dengan Sayyidina Ali, beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Itu biasa. Orang-orang sahabat mulia berbeda dan itu biasa. Bahkan Sayyidina Umar kemudian mempertanyakan itu. Tentu beliau tidak meragukan, tidak. Cuma beliau pengen penjelasan yang oke aja. Wahai Rasulullah, ini gimana sih? Masa Rasul ngalah gitu maksud beliau. Tapi ternyata itu pelajaran besar bagi Sayyidina Umar. Beliau merasa menyinggung Rasulullah, maka 40 hari, 40 malam, Sayyidina Umar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menegur beliau? Abu Bakar. Abu Bakarlah yang menegur beliau. Ya. Maka teman-teman semua, Nabi itu manusia, tapi spesial. Itu aja bedanya. Karena beliau manusia, apapun yang terjadi pada manusia biasa bisa terjadi pada beliau. Kalau manusia biasa mencoba memahami wahyu dari Allah, Nabi pun sendiri juga mencoba memahami wahyu Allah. Bedanya kalau beliau keliru, langsung diluruskan oleh Allah. Kalau kita, syukur-syukur kalau ada orang yang meluruskan kita. Ya. Baik. Ini yang disebut wajah izun fi haqqihim min aradin bukhairi naqsin ka khafifil marad. Lalu kita juga membahas kemarin ismat para nabi. Dan kita sudah menyinggung bahwa dalam jilid keempat, kitab Maju' Fatawa, Ibnu Taimiyah menolak kemaksuman Nabi dari semua dosa. Nabi hanya maksum dari dosa besar, bukan dosa kecil. Gitu ya. Dan Ibnu Taimiyah mengklaim inilah ittifaq ahli din. Jadi, Syekh Ibnu Taimiyah membajak istilah ittifaq, kesepakatan ahli din. Kesepakatan ahli agama, dan itu tidak benar ya. Lalu para nabi apakah lebih tinggi dari malaikat atau di bawah malaikat? Akidah Ahlussunnah secara jumhur meyakini bahwa para nabi lebih tinggi daripada para malaikat, karena malaikat tidak mempunyai pertarungan dengan tubuhnya, sisi manusiawinya, sehingga beliau bolehlah kita sebut para malaikat itu tidak mempunyai hasrat. Dan ketika malaikat dikasih hasrat gagal seperti Harut dan Marut ya. Baik. Lalu ditutup kalimatnya pada bab sifat Nabi, wal mustahil liddu kulli wajibin fahfazil khamsina
bihukmin wajibin ya. Mustahil itu lawan dari yang tadi, yang 4 tadi, maka Nabi mustahil bodoh gitu ya. Nabi mustahil bohong, Nabi mustahil menyembunyikan ilmu yang ada, Nabi menjelaskan sesuai tahapan-tahapan akal seseorang. Nabi tidak menjelaskan serampangan. Nabi tidak mengobral. Coba kalau emas dijual di pasar kaget, di pasar-pasar kaget yang hari Minggu gitu, orang akan bilang itu kuningan. Maka teman-teman, kajian-kajian mulia jangan diobral, ya, jangan dibuka sembarangan. Nah, kajian zikir-zikir khusus, zikir-zikir talqin itu nggak boleh kita pakai cuma pakai online, itu nggak bisa ya. Bahkan cara umum pun nggak pantas. Hanya boleh kita singgung sedikit, tapi tidak kita buka semua. Lalu di situ disebutkan kalau dihitung ya 20 sifat Allah yang wajib, mustahil 20, lalu ada jaiz ya, jadi 41, ditambah sifat Nabi 4 wajib, 4 yang mustahil, lalu ada 1 yang jaiz. Jaiz yaitu apa yang boleh pada manusia itu boleh pada Nabi. Tapi ada jaiz yang lain yaitu hak beliau yang unlimited kepada Allah, minta apa saja sebagai seorang Rasul dan Nabi kepada Allah, itu juga jaiz ya. Maka mukjizat-mukjizat itu mainnya di sana. Nah, teman-teman semua, kalau dihitung semuanya menjadi akidah khamsin, akidah 50. Inilah yang disebut aqaid 50 atau akidah 50 ya. Akidah 50 itu tergabung dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau orang nanya, sebenarnya sifat 20 itu hanya cara untuk memahami lafaz tauhid dan lafaz syahadatain. Kalau orang lain punya cara, boleh. Ya. Itu hanya cara biar mantap, biar hampir menyerupai apa yang dipahami oleh Rasulullah dan sahabat. Kalau sama tidak menyerupai mungkin. Ya. Lalu kita baca, ini lanjutan ya. Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim. Ya. Jadi, kita masuk ke jumlah para nabi. Nah, secara tafsil artinya secara rinci, ada berapa nabi? Khamsatin wa ishrina lazim. Ya. Ada 25 nabi yang wajib kita tahu. Kenapa wajib kita tahu? Karena itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Tapi perlu diketahui teman-teman semua, kalimat 25 itu bukan dari Allah, bukan dari Rasulullah. Tapi itu pemahaman ulama secara istiqra'i, induktif, dibaca dari Al-Quran dari awal sampai akhir. Maka ada perdebatan nanti dari 25 itu. Ada misalnya Nabi dan Rasul yang ada yang dimasukkan, yang tidak. Contohnya kayak Uzair. Ya. Uzair ini masuk atau tidak gitu. Karena kasusnya, kejadiannya mirip dengan Yesus, Isa. Bedanya Isa melahirkan satu agama Nasrani, nanti di kalangan berikutnya Uzair menjadi Yahudi. Ya. Saya kurang tahu secara persis karena kita tidak mau ngaduk-ngaduk kolam orang lain, maksudnya ranah agama lain. Apakah Uzair itu yang disebut Ezra dalam tradisi Bible atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Juga ada dalam asar-asar para ulama, nabi antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad di kalangan orang Arab, itu yang diperdebatkan yaitu Khalid bin Sinan. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, atau baru dengar. Coba nanti dicari dalam literatur, ternyata ada antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad seseorang yang diasumsikan dia dapatkan wahyu. Wallahu ta'ala alam. Dan teman-teman semua, saya sudah menyebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa orang tua Nabi bukanlah musyrik. Ayah Nabi tidaklah musyrik, kakeknya Nabi tidaklah musyrik, terus sampai ke Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, terus sampai ke Adnan, sampai kepada Sayyidina Ismail, itu tidak satu pun mereka yang musyrik, yang jalur itu. Nah, ini perlu diketahui.
Lalu bagaimana dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang bertanya, Aina abi, di mana ayahku? Hadis Muslim ya. Lalu orang itu mengatakan, dijawab oleh Rasulullah, abuka finnar, ayahmu masuk neraka. Oh kaget ya, sedih. Akhirnya dia memalingkan wajahnya dan mau pergi. Sebelum dia pergi, Nabi kemudian panggil dia. Falamma qafa qala Rasulullah SAW, Inna abi wa abaka finnar. Abiku dan abimu di neraka. Teman-teman semua perlu diketahui, kalimat al-ab itu dalam bahasa Al-Quran, kalau kita betul-betul ittilaq, katanya pemahamannya sesuai Quran. Oh ini hadis Muslim ini, nggak boleh lebih dari ini. Oke, untuk memahami hadis Muslim harus tunduk kepada Quran, gitu, kepada bahasa Quran, karena Quran itu diturunkan dalam bahasa induk dari yang digunakan dalam Sahih Muslim. Ini kan orang sering mengatakan, ente berarti menentang Rasul dong. Kenapa? Karena mengatakan orang tua Nabi nggak masuk neraka. Justru yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka itu nggak paham kalimat ab, nggak paham menentang Allah dan Rasul, bisa begitu nanti. Coba lihat wasiat Nabi Yakub ketika beliau hendak wafat. Nah, ini pernah saya hantarkan dulu ya. Apa kata Nabi Yakub itu di satu halaman terakhir sebelum juz kedua ya. Berkata Nabi Yakub, ma ta'buduna min ba'di. Lalu semua anak-anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nah, coba lihat teman-teman semua. Yakub itu anak Ishak. Ishak anak Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi gimana? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Anaknya Yakub, siapa ini? Berarti udah cicit jatuhnya ya. Mereka mengatakan, kami menyembah Tuhanmu, wahai Rasulullah, wahai ayahanda. Lalu Tuhan abi, ayah. Siapa ayahmu? Ibrahim. Maka ayah itu dalam bahasa Arab, itu bisa artinya kakek. Yang kedua, disebutkan Ismail wa Ishaq. Ayah yang kedua di situ Ismail dan Ishak. Jadi anaknya Nabi Yakub, berarti cucunya Nabi Ishak, menyebut paman kakek gitu. Jadi kakeknya mereka kan Ishak. Ishak punya saudara tiri. Ya, saudara apa namanya? Saudara beda ibu gitu. Saudara beda ibu namanya Ismail, dan menyebutnya juga sebagai abi. Nah, berdasarkan itu Imam An-Nawawi mengatakan kalimat al-ab dalam hadis ini tidak hanya berarti ayah, bisa jadi maksudnya adalah pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kan paman beliau semua yang mereka masuk neraka. Nah, jadi ketika Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, abiku dan abahmu masuk neraka, itu maksudnya adalah Abu Lahab atau Abu Jahal tersebut. Itu cara memahami teks. Jangan kemudian teks itu dipahami secara harfiah dengan bahasa Arab standar. Ya. Jangan cuma dengan memahami ujurumiyah, lalu tasrif yang standar, lalu kita langsung. Harus ada muqaranah dan munasabah dengan ayat-ayat. Taib. Lalu dikatakan di situ, kita masuk ke teks lagi, lazim ya, kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim ya. Jadi setiap mukallaf, kita sudah membahas sebelumnya siapa itu mukallaf. Mukallaf itu seorang muslim yang berakal, yang baligh ya, dan balaghathud da'wah, sampai dakwah kepadanya, dan yang terakhir mu'ahhalun li ada'i syariah. Nah, coba diulang tadi, muslim yang disebut mukallaf, berakal, terus apa lagi? Baligh, sudah cukup umur ya. Kemudian sampai kepadanya dakwah, dan yang terakhir apa? Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Nah, ahliyatun lil ada ya, atau mu'ahhalun lil ada. Nah, 5 ini yang disebut mukallaf. Copot 1 tidak disebut mukallaf.
Dia misalnya Muslim, lahir sebagai semua yang 4 ada, tapi dia tidak ada yang pertama, nggak Muslim, ya nggak masuk. Ya, semuanya ada kecuali dia belum balik, nggak masuk. Semuanya ada, tapi dia belum sampai dakwah kepadanya, nggak masuk. Semuanya ada, tapi dia disabilitas, ya, maka dia hanya diwajibkan separuhnya, sesanggupnya aja. Baik. Kulla mukallafin fahaqqiq waqtanim. Maka ini wajib bagi setiap mukallaf untuk mengenalnya. Oleh karena itu, dalam syair-syair dan nasyid-nasyid, kita sering mendengar ada nyanyian lagu nama-nama para nabi. Teman-teman semua, salah satu keberkahan rumah, keberkahan pikiran anak-anak ketika dibacakan nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah itu ada 2, nama Allah dan nama kekasih-kekasih Allah. Kenapa? Karena kekasih Allah itu sendiri adalah bagian dari Ismul A'zam. Jadi Sayyidina Abul Hasan Syazili itu ditanya, apakah Ismul A'zam nama yang agung itu? Maka beliau menyebut nama-nama kekasih-kekasihnya. Dan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabinya. Nah, teman-teman, coba kita baca yang nomor 6 di situ. Hum Adamun, ya, Idrisu Nuhun Hudu Ma, ya, maksudnya ma'an. Mereka adalah Nabi Adam, lanjut Nabi Idris. Nah, antara Nabi Adam dan Idris itu ada Nabi Syith. Nabi Idris ini waktu lahir, Nabi Adam diperkirakan umurnya sudah mau 800 tahun. Berarti Nabi Idris masih pernah mendapati masa Nabi Adam. Cuma dia belum dapat perintah risalah, meskipun secara nubuat telah dapat, ya. Yang dapat pertama nubuat adalah Syith setelah Nabi Adam. Nggak disebutkan karena bukan Nabi yang 25. Dan teman-teman semua, akidah Ahlus Sunnah Aswaja menyebut Rasul pertama adalah Adam. Yang kurang tepat mengikuti akidah Ahlus Sunnah mengatakan Nabi dan Rasul pertama adalah Nuh. Berdasarkan, kan ada beberapa teks hadis yang secara zahir menyebutkan itu, yaitu hadis syafa'ah. Padahal itu ada penjelasannya, ya. Jadi ketika semua umat mencari Nabi Adam, minta syafaat, apa kata Nabi Adam? Datanglah ke Nuh, karena dialah pertama Rasul di bumi. Mereka lupa bahwa ketika semua orang datang ke Nabi Adam, itu karena Nabi Adam itu adalah Rasul dan Nabi, tapi diangkatnya semenjak dari surga. Sedangkan yang dimaksud Nabi Adam, Nabi Nuh itu adalah Nabi yang paling besar perjuangannya setelah beliau meninggal. Adapun Idris masih di zamannya, masih dalam ruang lingkup bayang-bayang beliau. Maka beliau tidak sebut Syith dan Idris. Ya, Syith itu langsung anak beliau, kalau Idris sudah cucu atau cicit, ya. Jadi di zaman itu Nabi Adam mungkin kalau boleh kita sebut, karena umurnya sampai 1000-an kalau digabung dengan umur di surga, kalau di dunia sekitar 900-an, ya, itu beliau masih ketemu dengan cucu cicit sampai ke bawah, karena terjadi perkawinan, lalu menikah, punya anak terus sampai ke bawah, keturunan beliau. Jadi akidah Ahlus Sunnah meyakini Nabi Adam adalah awwalu nabiyyin wa rasulin, Nabi pertama dan sekaligus Rasul pertama. Maka beliau dapat nubuat, dapat risalah. Ya. Nabi Idris ini namanya agak unik, ya. Itu kalau dibaca, saya kurang tahu tepatnya dalam bahasa Ibrani apa, ya. Anus atau Unus gitu. Lalu nama populernya Idris. Dalam bahasa orang-orang Yunani, nama beliau jadi punya gelar lain, namanya Hermes. Hermes itu adalah orang yang berarti yang menerjemahkan kalam-kalam Allah. Sehingga muncullah dari gelar itu satu ilmu yang disebut hermeneutika. Jadi hermeneutika itu ya mirip-mirip ilmu tafsir lah di kita. Bedanya yang ditafsirkan berbeda. Mereka menafsirkan Bible, kita menafsirkan Al-Quran yang
yang keyakinan kita berbeda dalam menghadapi dua teks tersebut. Saya nggak mau berbicara panjang tentang hermeneutik karena itu bagian di kampus ya. Lanjut Nuh. Nuh pun nama aslinya juga bukan Nuh, ada nama lainnya ya. Tapi beliau disebut Nuh karena banyak alasan. Salah satunya beliau meratapi nasibnya kepada Allah. Wallahu alam apakah memang begitu, tapi dari kisah-kisah beliau terlihat memang Nabi Nuh ini yang paling berat. Nah, berumur 1000 tahun kurang 50, artinya 950. Dan silakan teman-teman untuk mengenal Nabi Nuh, bacalah surat Nuh, dan itu kita mau ketawa ya, mau nangis iya. Ya. Beliau membacakan ayat, itu murid-muridnya tutup telinga. Mau dibacain ayat kabur. Gitu. Jadi setiap tahun paling-paling cuma dapat 1 orang, kadang-kadang nggak dapat. Ya. Itulah yang kemudian yang berhasil beliau bawa ke kapalnya, namun kemudian gagal pada anaknya. Ya. Lanjut Nabi Hud, ya. Lalu ada Nabi Saleh. Ya. Nabi Saleh ini unik karena disebutkan pakai bahasa Arab, Saleh. Sedangkan Adam, Idris, Nuh, Hud, nah, cuma Nuh yang mirip-mirip bahasa Arab, selainnya bukan bahasa Arab itu. Jadi nggak benar kalau para nabi diturunkan ke orang Arab. Semua yang nabi yang turun ke orang Arab cuma Nabi Ismail dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Terus Ibrahim, Nabi Ibrahim, apabila Nabi Nuh disebut Abul Bashar Ats-Tsani. Jadi Abul Bashar Al-Awwal, bapaknya manusia, moyangnya manusia pertama Nabi Adam, moyang manusia kedua Nabi Nuh. Adapun moyangnya para nabi, itu sebutannya adalah pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dalam bahasa Ibrani berasal dari Abraham atau Abram. Ya. Kalau dalam tradisi agama sebelah itu dianggap setelah jadi Rasul atau apa fase tertentu berubah dari Abram jadi Abraham. Tapi kalau saya segi kebahasaan sebenarnya itu standar ya, Ibrahim, Abram, Abraham, itu nggak ada masalah. Teman-teman mau ngasih nama anaknya Abraham juga boleh. Dan itu tidak disebut tasyabuh, menyerupai kafir, nggak masuk ya. Kullun muttaba, semuanya muttaba. Ini cuma untuk menyesuaikan syairnya aja ya. Kita lanjut biar nggak banyak habis waktu. Lut, Nabi Lut, itu pun nama aslinya bukan Lut, disebut Lut karena kaumnya melakukan satu penyimpangan seksual yang kita sebut homoseksual. Maka Nabi Lut adalah nabi yang mencoba mengobati itu. Nah, teman-teman, jangan terlalu keras terhadap orang-orang LGBT karena memang Nabi Lut dulu sudah tidak berhasil untuk mengurus mereka. Jadi yang masih bisa kita tarik. Kalau nggak bisa, memang sudah terjadi kerusakan mental ya. Jadi itu penyakit mental, penyakit psikis. Mereka menganggap dirinya itu itu biasa. Yang tidak menerima dirinya disebut sok suci. Dan itu terjadi pada zaman Nabi Lut. Nabi Lut diejek oleh mereka dengan kalimat qaumun mutatahharun, bagaimana ya? Silakan dicek di Qur'annya. Dan itu menyedihkan sekali. Dan ini sama, ketua asosiasi LGBT Indonesia, gay Indonesia, itu nyebut orang yang mengkritisi LGBT dengan sok suci loh gitu. Dan itu masuk berita beberapa tahun yang lalu. Dan aneh-anehnya kok teman-teman kita yang liberal ini mencoba memperjuangkan mereka gitu. Apa maksudnya? Para nabi semua agama, tidak ada yang semua agama samawi maksudnya, tidak ada satupun yang menerima itu. Mau Yahudi, mau Kristen, apalagi Islam. Nah, Nabi SAW karena tidak bisa berbuat banyak juga terhadap mereka, Nabi cuma mengatakan, jika ada banci-banci di rumah, akhrijuhum, ya, keluarkan mereka. Jadi mereka tidak boleh bergaul banyak dengan orang-orang yang ada, karena nanti berbahaya, bisa menular. Dan ini mohon maaf, asrama apa aja, mau asrama sekolah, asrama pesantren, asrama polisi, asrama tentara, mes, itu hati-hati aja. Jangan sampai apa yang Nabi katakan, janganlah laki-laki tidur satu selimut atau satu sarung dengan laki-laki yang lain. Itu nggak boleh. Maka teman-teman yang ditakdirkan Allah nanti punya amanah ngurus asrama, Islamic boarding,
boarding school atau apapun, coba disetting. Nah, dan sekarang ada pergerakan baru, jangan kalau buat toilet, kamar mandi jangan besar-besar, harus kecil. Sehingga mereka tidak mungkin berdua-duaan di dalam. Itu sesama jenis ya, itu berbahaya sekali. Jadi sekelas Nabi Lut itu nggak bisa mengatasi mereka, apalagi kita gitu ya. Nah, lanjut Nabi Ismail, Ishak. Teman-teman semua, bagi yang mengerti ilmu riwayat, ilmu hadis, tidak ada masalah sebenarnya kalau orang mengatakan Ishak lebih besar atau Ismail lebih besar. Tidak ada masalah, karena riwayatnya memang ada begitu. Yang disembelih itu Ishak atau yang disembelih itu Ismail. Dua riwayat itu ada. Tapi ahlu sunnah mendapatkan ada riwayat yang harus yang kuat, yang dianggap arjah, dan dilihat dari indikator-indikatornya. Tapi semuanya itu istiqra'i, ya, induktif semua. Dapatlah kesimpulan bahwa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu, yang akan disembelih adalah Nabi Ismail, walaupun kuna Allah ganti. Ya. Jadi teman-teman, perdebatan itu bukan perdebatan inti, jangan kemudian dianggap orang yang mengatakan yang akan disembelih Nabi Ibrahim adalah Ishak, yang mengatakan itu liberal, itu nggak ada kaitan, ya, nggak ada kaitan itu. Kayak Ishakun kaza, Yaqubu, Yusufun, wa Ayyubuh taza. Teman-teman semua, setelah Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Nabi Yakub punya anak banyak, ya. Lalu ada yang unik, ya, yaitu anaknya nomor 2 sebelum bontot, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini Nabi katakan dia punya jamal, punya kegagahan, kegantengan, nisfu jamali, tapi hanya separuh dari kegagahan beliau. Selebihnya, jadi alam semesta ini kan tercipta dari nur Rasulullah, nur Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Itu nur itu jamal, nur jamal. Dia punya keindahan. Nah, keindahan itu separuh pada pada Nabi, ya, seperempat pada Nabi Yusuf, seperempatnya pada alam semesta. Itulah maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi 50% saya punya, sedangkan Nabi Yusuf cuma punya sekitar, ya, setengah dari 50 berapa gitu, berarti sekitar 25 lah ya, 25%. Wa Ayyubuh taza, dan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub ini yang kita sering dengar diuji dengan penyakit, ya. Dan beliau di akhir itu kan istrinya mengatakan, engkau kan seorang nabi, kenapa tidak minta kepada Allah? Nah, ini pelajaran bagi kita di musim pandemi sekarang, dan next kita nggak tahu lagi pandemi apa lagi yang terjadi, virus apa lagi yang akan muncul. Coba belajar ke Nabi Ayyub. Nabi Ayyub tidak pernah meminta Allah merubah takdirnya. Nah, coba nih teman-teman, saya ulangi. Nabi Ayyub tidak pernah meminta agar Allah merubah takdirnya. Karena itu bukanlah sifat dari kekasih. Bukanlah sifat dari orang yang arif, yang kenal kepada Allah. Orang yang kenal dan mengasihi, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, itulah yang dilakukan Nabi Ayyub. Kita tidak meminta agar kita diuji seperti Nabi Ayyub. Kita nggak akan kuat, saya juga nggak kuat, saya nggak meminta itu. Begitu juga untuk teman-teman semua. Tapi kita bisa ambil pelajaran Nabi Ayyub. Ketika disindir oleh istrinya yang paling setia, wahai suamiku, engkau kan Nabi, minta saja kepada Allah untuk mengangkat penyakitmu. Nah, sama teman-teman. Datang nih ada orang, antum kan ustadz, minta aja ke Allah supaya mengangkat pandemi. Ini perkataan-perkataan yang polos, tapi sebenarnya itu ada kekonyolan di situ. Dia tidak arif, tidak mengenal. Allah itu maha berkuasa. Ketika dia memutuskan untuk kejadian sesuatu, siapa yang berani menolak? Kita kalau kerja di suatu lembaga, direktur kita memutuskan, kalau udah putus, sebelum diputuskan kita berani bersuara. Tapi kalau udah diputuskan, kita nggak akan bersuara. Kira-kira seperti itu. Ketika kita masih bersuara menentang, ya nanti direkturnya akan bilang, kamu cari aja tempat kerja lain. Kira-kira sama.
Orang yang masih tidak terima dengan kondisi hari ini, Allah itu seakan-akan akan mengatakan, cari aja kolong langit selain kolong langitku. Itu cari bumi, hamparan bumi selain bumiku. Semua orang, teman-teman, semua orang hari ini terkena dampaknya. Mungkin Allah itu lagi negur kita bertahun-tahun, puluhan tahun hidup aman-aman aja, nggak ada masalah, terutama sejak reformasi dulu nggak berarti lah masalahnya. Lalu kemudian muncul masalah begini, Allah seperti ingin menegur, aku kasih iman, nggak syukur, ya udah biar kamu kembali kepadaku, aku ambil nikmatnya dulu, gitu. Ini yang dikatakan oleh Imam Thaillah, yang tidak sadar saat ada nikmat, Allah akan sadarkan dia dengan dihilangkan nikmat. Nah, ini kita belajar dari Nabi Ayub, cuma meridhai apakah kehendak Allah, memahami maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seandainya pahit-pahitnya ya, virus ini merenggut nyawa kita. Bagi seorang mukmin, kematian itu adalah awal kebahagiaan. Sepakat nggak? Bukankah Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mukmin? Dunia ini penjara orang beriman. Ini saya berbicara serius. Kalau seandainya kita direnggut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena pandemi atau karena virus apalagi setelah ini, seandainya, bukankah itu baik? Karena bagi orang mukmin hidup itu baik, meninggal itu baik. Nah, tapi saya mendoakan teman-teman, semoga Allah berikan umur yang panjang, kesehatan yang maksimal, taat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ditakdirkan bertemu imam akhir zaman, semoga Allah mengistiqomahkan kita berjuang bersamanya. Amin. Ya. Lalu ada Nabi Syuaib, ya, Nabi yang dikenal berjuang di kalangan para pebisnis yang suka menipu, ya. Ini Nabi Syuaib. Maka siapa-siapa yang jadi bisnismen, lalu berjuang untuk tetap jujur, ini mereka dapat warisan Nabi Syuaib. Ada Nabi Harun. Nabi Harun ini nabi yang sangat vokal, penyabar, kalah oleh umatnya, dan dia selalu membersamai saudaranya, yaitu Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jenggotnya sangat panjang, Nabi Harun ini. Dan yang paling unik Nabi Harun ini dengan Nabi Musa, ketika Samiri, yang menjadi cikal bakalnya Dajjal, membuat orang sesat dan menyembah anak sapi, patung anak sapi, itu yang nyembah dihukum bunuh diri. Harun ditarik jenggotnya. Giliran Samiri, Nabi Musa bertanya pelan-pelan, "Ma khatbuka ya Samiri?" Apa yang kamu perbuat wahai Samiri? Maksud kamu apa Samiri? Kenapa? Nabi Musa sudah dikabarkan oleh Allah bahwa Samiri ini tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan Nabi Musa yang bisa membelah laut. Yang bisa mengalahkannya itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Musa mengatakan ketika melihat ada umat banyak, Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, jadikan saya umat Nabi itu." Kata Allah, ini Nabi Musa aja minta, nggak selalu dikasih loh, Nabi. Apalagi kita yang bukan Nabi. Apa kata Allah? Itu sudah nabinya, ada nabinya, yaitu Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Kalau gitu jadikan aku salah satu orang yang mengikutinya, yang membersamainya, sahabatnya. Jadi Nabi Musa berdoa ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sekarang teman-teman semua, Allah kasih nikmat yang besar tanpa kita meminta, tanpa kita berdoa, Allah ciptakan kita terlahir sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan berakidah Ahlussunnah lagi. Ini nikmat besar, dan kalau sudah dapat nikmat begini, syukur terhadap nikmat rohani ini yang kita akan coba amalkan. Jadi kalau selama ini syukur itu cuma dari nikmat zahir, nikmat duit, nikmat rezeki, nikmat sehat, coba sekarang naikin nikmat iman. Nah, inilah makomnya para sahabat. Ketika Nabi masuk ke masjid, tahu-tahu sahabat sedang bertahmid, bertahlil, lalu Nabi tanya 3 kali, mereka menjawab juga 3 kali. Kami berduduk di sini memuji Allah atas nikmat iman dan Islam, ya Rasulullah. Nah, inilah level sahabat. Sahabat Nabi itu yang diinginkan makomnya oleh Nabi Musa, mereka mensyukuri iman. Baik,
Wal Yasa, Nabi Al-Yasa, ya. Lalu kemudian Nabi Zulkifli, ada Nabi mana kalimatnya tadi Ustaz? Nabi Dawud, ya oke. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, kita lanjut aja ya. Ini Nabi Daud dan Sulaiman, orang mengira bahwa Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Daud. Bukan. Nabi Sulaiman tidak mewarisi Nabi Daud. Nabi Sulaiman memang diangkat langsung oleh Allah. Nah, adapun yang mewarisi Sulaiman, Daud, Sulaiman mewarisi Daud, kalimat waris itu adalah mewarisi nubuatnya, bukan mewarisi kekuasaannya, karena para nabi tidak mewarisi harta. Ya. Nahnu, kata Nabi, ma'asyiral anbiya la nuwarrithu dinaran wala dirhama. Kami para nabi tidak mewarisi dinar dirham, kekuasaan, tapi mewarisi ilmu. Oke, lanjut. Setelah Nabi Dawud, Sulaiman, kemudian Nabiullah Tabaraka wa Ta'ala, Ilyas. Ya. Ilyas, Yunus, Zakaria. Teman-teman semua, dalam satu riwayat, bahkan lebih, Sayyidina Ilyas ini sama dengan Sayyidina Khidir. Nabi Khidir tidak masuk yang 25, tapi gurunya beberapa nabi yang 25 itu. Bedanya apa Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir? Nabi Ilyas itu nabi yang bertugas di daratan, fil barri. Sedangkan Nabi Khidir bertugas di lautan. Makanya Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, itu ketika mendengar ada yang lebih pintar darinya dalam beberapa hal, beliau cari itu. Bayangkan selevel Nabi, dengar ada orang alim, beliau mau berguru datang kepadanya. Nah ini sudah online, masih malas aja kan, nah, ini aneh ini. Dia dengar ada orang alim nih, dia kejar. Dulu nyari guru nggak pakai mobil, nggak pakai motor. Jalan kaki atau pakai keledai. Lalu pakai simbol. Apa simbolnya? Ikan. Apa coba hubungan ikan dengan Nabi Khidir? Tapi begitulah Allah membuat simbol-simbol. Maka agama itu memang butuh simbol. Ya. Lanjut, ada Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Nah, teman-teman semua, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir, itu kenapa Allah panjangkan umurnya? Karena mereka diberi anugerah yang disebut ma'ul hayah, air kehidupan. Dan itu ada dalam beberapa riwayat yang sebagian ulama mendhaifkan, sebagian ulama menerimanya. Nabi Isa tidak disebutkan beliau meminum ma'ul hayah, tapi mungkin minum ma'ul hayah juga. Beliau dalam akidah Ahlussunnah nanti akan turun lagi karena kita meyakini bahwa yang disalib itu bukanlah beliau, tapi syubbiha, ya. Tapi ditasbihkan, dibuat mirip dengannya. Dan itu kuasa Allah. Namun ada satu ayat yang diperdebatkan, ya. Inni mutuwaffika wa rafi'uka ilayya. Aku mewafatkan engkau dan mengangkatmu kepadaku. Oke. Ketika kalimat mutuwaffika itu diartikan mewafatkan, orang mengira mati. Padahal mutawaffika itu artinya aku menyempurnakanmu dan mengangkatmu kepadaku. Jadi dalam kajian kita Ahlussunnah, Nabi Isa tidak meninggal. Dia diangkat oleh Allah dan nanti akan diturunkan kembali. Dan di saat Nabi Muhammad SAW naik ke langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Adam dan Nabi Isa. Dalam bahasa Yunani disebut Yesus, ya, karena mereka nggak bisa baca i di depan. Lalu Toha, nah, teman-teman semua, Toha, Yasin itu adalah dua nama di antara nama-nama Rasulullah SAW. Ya, jadi Toha adalah salah satu nama Nabi. Khatimun Da'ghayya adalah sebagai khatim, boleh dibaca khatam, ya, cuma secara usul syairnya dibaca khatim. Khatimun da'ghayya, sebagai penutup, maka tinggalkanlah kesesatan. Alaihimus salatu wassalam. Jadi nama Nabi SAW itu banyak. Ketika kita membaca Toha, ada salawat badar, ya, salatullah salamullah, salatullah salamullah. Ini banyak orang bacanya salah, salatullah salamullah. Yang benar salatullah salamullah. Pakai sa yang kedua. Ala Yasin Habila atau ala Toha Rasulillah.
Jadi Thaha adalah salah satu asma min asma'in Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini gampang sekali untuk mengetahuinya. Silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang sangat standar sekali dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, menafsirkan Quran. Saya sarankan baca tafsir Ibnu Katsir, baik yang terjemahannya ataupun yang teks Arabnya sama ya. Itu menyebutkan riwayat-riwayat yang tadi bahwa Thaha adalah nama Rasulullah SAW. Khatam itu sendiri juga nama Nabi ya. Lalu di situ ada belakang alaihimus salatu wassalam. Terhadap mereka salawat dan salam, wa alihim salawat dan salam juga untuk keluarga mereka, madamatil ayyam, selama dunia ini masih ada. Ya, mohon maaf dan izin ini pertanyaan untuk di akhir kajian Buya. Apa nama agama para nabi terdahulu? Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa sampai Isa al-Masih alaihissalam, dan kenapa tidak disebut agama Islam? Silakan Buya dari Kalam TV. Oke, justru agama mereka semua adalah Islam. Islam itu institusi, Islam itu ekspresi, Islam itu manhaj. Apa arti Islam? Islam itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajaran berserah kepada Allah, percaya kepada Allah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Adam, Nabi Musa, sama semua. Dan mereka mengatakan watawaffani muslimin, watawaffani musliman. Ya. Jadi semua para nabi berdoa supaya mereka diwafatkan dalam keadaan berserah diri. Keadaan berserah diri itu disebut agama Islam. Jadi Islam sebagai ekspresi berserah diri. Jadi tidak hanya sebagai institusi gitu. Tapi Islam juga sebuah institusi, sebuah lembaga yang mengajarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inti ajaran Islam apa? Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini Rasul. Nah, dalam hal ini teman-teman semua para nabi mengajarkan hal yang sama. Oleh karena itu, sebenarnya agama samawi itu cuma satu. Adapun secara ilmu sejarah, itu lain cerita. Yang dibangun oleh orang-orang Barat, bahwa agama samawi ada 3 gitu ya, atau yang disebut dalam tarikh-tarikh, bahkan dalam bahasa Arab, beberapa tarikh-tarikh bahasa Arab menyebutkan itu. Bagi kita, sebenarnya Yahudi itu Islam, Nasrani itu Islam, tapi kemudian mereka seperti dikatakan dalam Al-Quran sendiri, mereka merubahnya dengan tangan mereka gitu. Bima kasabat ya, aidihim, dengan usaha tangan mereka merubahnya. Dan itu kita sudah tahu ya. Jangankan setelah meninggal, di waktu hidup Nabi Musa ketika cuma berkhalwat 40 hari, itu kemudian ada yang merubah agamanya gitu. Apalagi setelah meninggalnya. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, apakah Samiri itu Dajjal, Buya? Dari Bapak Anda. Ya, Dajjal itu kan gelar. Orangnya bernama Samiri. Nah, Nabi Musa karena tahu bukan beliaulah yang akan memberantas Samiri, maka beliau pelan-pelan ngomong ke Samiri. Coba lihat tuh ya dalam surat Thaha ya. Itu kalimatnya ma khatbuka ya Samiri. Halus sekali. Giliran Nabi Harun itu ditarik jenggotnya. Orang yang nyembah Tuhan palsu yang dibuat oleh Samiri itu disuruh tobat bunuh diri. Tapi Samirinya sendiri nggak disuruh bunuh diri. Kenapa? Karena Samiri dalam tafsir ayat tersebut ya, dia waktu lahir pertama kali itu kemudian dididik oleh Jibril, karena Jibril berharap dia nanti bisa benar. Tapi Allah menghendaki lain, bahwa Samiri tetap menjadi orang yang ya mirip-mirip iblis lah. Kenapa? Karena boleh disebut Samiri itu boleh disebut ibnu iblis gitu. Tapi di kalangan manusia ada satu kabar yang saya dapatkan, tapi saya belum mengkonfirmasi ini.
bahwa di zaman dahulu itu ada seorang ibu pengen punya anak, tapi belum dikasih. Ada kemandulan atau apa, maka dia melakukan ritual-ritual iblis, ya setan, sehingga dia punya anak. Hasil ritual itulah kemudian melahirkan Samiri ini. Namun yang jelas di Quran dan di hadis yang ditafsir Ibnu Katsir juga bahwa ketika Samiri itu lahir, ya, basurtu ya, kan kalimat itu aku melihat. Apa yang lihat, dia melihat ada yang membimbingnya, itu Jibril. Jadi gurunya adalah Jibril gitu. Makanya Samiri itu sakti. Patung bisa ngomong sama dia. Maka Samiri ini nanti dengan ilmu yang dibekalinya dulu dari Jibril, yang Jibril berharap dia nanti jadi benar, sampai nggak bisa, itu nanti bisa merubah apa saja yang menurut kita nggak masuk akal. Hujan. Dia bilang berhenti hujan. Nah, tapi jangan dibayangkan Samiri itu besar ya. Samiri itu kecil, cuma badannya gede. Badannya yang gede. Jadi nanti kalau kita ketemu nih masanya dengan Samiri, dengan Dajjal, dan dia sakti, bahkan pengikut-pengikutnya ada yang berjubah, tapi menghalalkan darah orang yang berjubah yang lain yang berbeda faham dengannya, kita jangan ikut. Nanti ujiannya ada di virus akidah, tidak hanya virus sakit, ada virus akidah, ada kelaparan yang panjang. Teman-teman, jangan lepaskan surat Al-Ikhlas, bahwa Allah hanya satu, Tuhan hanya satu, tidak ada Tuhan selain Allah, tempat bergantung Allah Somad hanya Allah. Nanti baru bisa tuh lepas dari ujian fitnah yang Allah berikan melalui Samiri ini. Karena nanti orang diuji dengan lapar. Itu sebabnya nanti di masa Samiri ini keluar, bahkan sebelumnya, orang itu karena saking laparnya, ya mungkin bunuh saudaranya sendiri, bunuh tetangganya, bunuh anaknya, na'udzubillah min dzalik. Bunuh orang beda faham dengan dia, gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Itu sebabnya kita mesti belajar akidah Ahlussunnahnya benar-benar detail, kuat, supaya kita siap imun akidahnya biar kuat. Imun dari iman kita biar cepat menangkap ini berbahaya. Ya, Oke. Ya. Baik Buya, untuk pertanyaan berikutnya Bapak Sobar Gunandar. Silakan Pak Sobar, hidupkan mic-nya. Tafadhal. Apakah Samiri itu lahir di zaman Nabi Musa atau sebelum itu? Karena saya pernah membaca kalau Samiri Dajjal itu lahir sebelum Nabi Musa alaihissalam. Besar kemungkinan sebelumnya, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan secara detail ya. Yang ada itu ya gitu, waktu kecilnya dididik oleh Jibril ya. Jibril itu kan istilah apa ya, kalau boleh disebut, dia adalah sosok guru tapi dari kalangan malaikat. Maka Nabi Musa harus punya sosok guru juga tapi di kalangan manusia. Itulah makanya Nabi Musa dipertemukan Allah dengan Nabi Khidir. Itu sebenarnya rahasianya. Jadi kalau boleh disebut, jika ada Jibril dari kalangan malaikat, maka ada Nabi Khidir di kalangan manusia. Jadi teman-teman, ini ya kayak twin gitulah, kayak kembaran, tapi kembaran beda alam gitu. Nabi Khidir ngurusin manusia, gurunya manusia, sama gurunya manusia sebenarnya, tapi di kalangan manusia, sedangkan Jibril dari kalangan malaikat. Ya kalau bahasa kita sih gitu ya, Khidir itu sebenarnya secara istilah itu kembarannya Jibril, karena sama-sama guru, ya teacher, Syekhul Anbiya wal Auliya, gurunya para nabi dan gurunya para wali. Itu Nabi Khidir. Begitu juga kalau Nabi Jibril itu Syekhul Rusul, gurunya para rasul. Karena misinya membawa risalah-risalah. Harapan Jibril ini tadi kan ingin menyelamatkan Samiri, tapi kan Allah berkehendak lain. Jadi kehendak Allah ini nggak bisa dihadang. Gitu. Ya. Baik dia.
Dan terakhir dari Bapak Akmal Estu Wijaya masih berkaitan dengan Samiri. Assalamualaikum Buya, jika memang Samiri adalah Dajjal, lalu bagaimana riwayat yang mengatakan bahwa ada sahabat yang pernah bertemu makhluk yang dirantai di suatu pulau yang katanya akan keluar jika telah tiba masanya? Terima kasih Buya. Ya, itu ada di riwayat Muslim ya, dan Abu Daud. Sahabat Abu Hurairah, Fatimah, kemudian Tamim Ad-Dari. Nah, kalau yang riwayat yang ini sebenarnya disebut hadisul jasasa, bahwa Sayyidina Tamim Ad-Dari, dia ini seorang pelaut, lalu bertemu terhampar di satu pulau, bertemu ada satu binatang yang nyuruh, bisa ngomong, nyuruh masuk ke goa, dan di dalam goa itu ternyata bertemu orang yang tubuhnya kekar sekali, lagi dirantai gitu. Cuma itu kan bahasa riwayat. Mungkin dirantai, atau mungkin dia cuma di goanya aja, atau mungkin dirantai sekarang udah lepas, cuma dia masih di dalam itu. Ya, kalau boleh disebut, sekarang rantainya sudah lepas. Kalau boleh kita bahasakan ya, karena tentara-tentaranya sudah jelas ya. Teman-teman, tentaranya itu banyak sekali. Ada ya boleh kita sebut virus lah. Bisa virus biologis, bisa virus teologis. Teologis ini keyakinan-keyakinan. Tapi juga ada virus mitologis, virus sihir. Makanya nanti orang nyembah setan tuh tambah banyak. Nyembah dajjal tuh pengen sakti. Nah, ini sensitif nih ya. Kalau di kalangan ustadz nyari uskun, nyari ustadz dukun, nyari ustadz sakti, nyari pendeta sakti, nyari ahli wirid sakti. Kalau di kalangan artis, pejabat itu nyari backingan sakti. Makanya giliran mau pilkada, pemilu, itu laku itu. Uskun-uskun ini laku, ustadz dukun. Ya. Yang sakti-sakti ini deketin orang. Makanya Imam Abul Hasan Sazili, karena sering didatangi oleh para pejabat-pejabat, raja-raja dunia, beliau mengingatkan murid-muridnya, wahai murid-muridku, para penguasa, para pedagang, orang-orang kaya, cinta dunia, cinta kekuasaan itu, jika datang kepadamu, bukanlah karena dia mencintaimu, tapi dia sedang mencintai kekuasaannya. Maka dia minta backing kekuasaannya. Dia mencintai kekayaannya, bisnisnya, maka dia minta dilancarin bisnisnya. Artis mencintai popularitasnya, maka dia minta di backing popularitasnya. Dan kita sudah melihat di Indonesia artis-artis itu ya beberapa kita tahu lah siapa backing-backingnya. Bahkan beberapa kejebak ya, yang sudah keciduk ini kan siapa namanya, Gatot itu ya. Nah, ada artis-artis banyak itu katanya mau ngaji ke sana. Bayangkan itu pergi umroh masih bisa nyabu gitu. Itu gimana cara nyelundupkan itu? Kalau nggak pakai kekuatan magic itu nggak mungkin. Ya mungkin dia pakai udah kena virus mitologi ini, virus virus mistis lah, virus keajaiban. Jadi itu virus juga teman-teman. Kalau tantangan kita, kenapa kita buka kajian Ahlus Sunnah? Dan alhamdulillah Buya Kopri semangat sekali, teman-teman juga semangat. Ini untuk menghadang virus teologi. Virus akidah yang kita hadang adalah mereka kurang ajar kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi. Mereka berani mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Mereka berani mengkafirkan sama Muslim. Sekarang belum muncul. Ya, tapi antum coba lihat, ajaran Ahlus Sunnah yang kita tahu dari dulu bersanad sampai ke Rasulullah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa kata mereka sekarang? Asy'ari sesat. Mereka udah mulai terang-terangan. Ya kita berhadapan dengan itu sekarang. Jadi jangan dibayangkan virus-virus itu nanti virus kayak corona doang. Ini juga virus teman-teman. Dan ini dahsyat sekali. Pandemi virus. Dan ini bukan Indonesia doang. Di Arab begitu. Di jiran kita begitu. Di Amerika begitu. Sampai di Perancis itu waktu paspor saya hilang. Kita ke kantor polisi. Itu banner-bannernya itu
mereka sudah trauma dengan kelompok-kelompok ini. Ditulis ya, jihadis apa. Jadi di Perancis karena tokoh muslim banyak yang masuk ke dunia pemerintahan, itu mereka bisa merumuskan dan mengasih tahu ke pemerintah bahwa jika ada muslim bermasalah itu sama dengan agama manapun, mereka terkena ekstremis gitu. Itu sebabnya kita bertahan, kita tetap nggak bosan-bosan untuk mengkaji akidah Ahlussunnah, berharap virus ini bisa kita bendung. Kita nggak bisa menghilangkannya, teman-teman. Minimal kita mempertahankan diri, keluarga, teman-teman, jamaah kita. Dihilangkan nggak? Nggak mungkin. Kenapa? Karena emang takdirnya udah begini. Coba hitung teman-teman, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, reformasi, sebelum reformasi, ajaran begini belum rame. Yang suka beda-bedain orang, menganggap orang ziarah kubur-kuburiyun, yang nyuruh bakar kitab Imam Ghazali, yang bilang sufi zindik, itu dulu belum banyak, tapi sekarang banyak. Ya. Nah, ini kita sedang berperang ini, tapi perangnya perang teologis. Ya, semoga teman-teman siap jadi serdadunya, jadi kaptennya, ya, siap jadi jenderalnya lah. Ya, tafadhal. Terima kasih Buya. Saya jadi teringat tahun 2003 saya haji Buya. Itu di Saudi dan di Mesir itu sedang gencar-gencarnya itu. Kita ini sepertinya agak terlambat. Kalau dulu begitu ya. Iya, jadi ketika itu kalau yang datang dari Mesir itu sudah itu mubtadi karena Azhari Asy'ari. Asy'ari firqatun dhallah. Jadi dari Masya Allah. Dan sekarang baru di Indonesia baru naik-naiknya. Jadi fenomenanya datang terlambat di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita di Indonesia ada guru-guru yang luar biasa, Buya Rozi, Ustaz Abdul Somad, para habaib yang alhamdulillah senantiasa menjaga akidah, ajaran-ajaran para salaf kita, alhamdulillah. Jadi itu teman-teman, barangkali untuk kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Buya Rozi senantiasa diberikan kesehatan, diberikan bimbingan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir barangkali kita minta kata penutup dari Buya Rozi, sekaligus barangkali ada nasihat yang ingin beliau sampaikan kepada kita sebagai penutup kajian. Selanjutnya kita tutup kajian kita pada malam. Ya, teman-teman semua, mari mulai mewiridkan baca doa Allahumma inni a'udzubika min fitnati al-masihid dajjal gitu ya. Atau yang lengkapnya beberapa riwayat kan ada tambahan-tambahannya. Coba mulai diwiridkan di akhir sholat atau setelah sholat. Ya Allah, lindungi aku dari fitnah. Fitnah itu artinya kekacauan sebelum atau setelah munculnya dajjal. Yang mewiridkan ini insya Allah Allah nanti bimbing, Allah jaga di akhir zaman, karena kita sudah akhir zaman, untuk tetap berjuang di jalannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya mewasiatkan diri saya sendiri dan teman-teman, kajian kita ini bukan untuk mendebat mereka, bukan untuk mengalahkan mereka, karena mereka nggak akan bisa kita kalahkan, karena mereka merasa menang terus, dan mereka medianya lebih banyak dari kita, dananya juga lebih oke dari kita. Ya, yang kita perlukan sekarang adalah ku anfusakum wa alaikum nara. Kajian ini diniatkan memagari diri, memagari keluarga-keluarga kita. Semoga Allah meridhoi kita semua dan Rasulullah menerima kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jika Allah takdirkan kita nanti sampai akhir zaman, Allah takdirkan kita bersama Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar alaihi salatu wassalam. Demikian teman-teman, semoga Allah jaga kita dari semua fitnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.